Hai hai, selamat malam semuanya. Selamat malam untuk yang sudah bergabung. Selamat malam. Ada Bapak Rudi Kontesa, ada Ibu Susan, ada Bapak Willy Cokro. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Juice You Up. Seperti biasanya hari Rabu, jam setengah 8 malam, hadir untuk memberikan topik-topik yang seru, di mana Juice You Up ini dipersembahkan oleh YB Sekuritas atau Yakin Bertumbuh Sekuritas. Kita sambil menunggu yang lain terlebih dahulu. Malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Aswin dengan topik malam hari ini adalah Trade it right and flex it out. Trade it right and flex it out. Nanti kita akan membahas mengenai outlook market di bulan Mei ini akan seperti apa, dan juga akan membahas tentang trading plan. Selamat malam untuk yang baru bergabung. Ada Mamawati, selamat malam Ibu. Selamat malam juga. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Juice You Up yang dipersembahkan oleh YB Sekuritas atau Yakin Bertumbuh Sekuritas. Kita sambil menunggu yang lain terlebih dahulu. Selamat malam semuanya yang baru bergabung. Sekali lagi selamat datang di Juice You Up yang dipersembahkan oleh YB Sekuritas atau Yakin Bertumbuh Sekuritas. Ada It's Hans Pras, selamat malam. Kaledi, selamat malam juga. Dr. Hans, thank you for joining. Dan malam hari ini kita akan membahas topik trading plan dengan title Trade It Right, Flex It Loud. Dimana malam hari ini kita ngobrol bersama dengan Pak Aswin dari YB Surabaya. Saya langsung aja ingin mengundang Pak Aswin untuk bisa bergabung. Pak Aswin. Ya, selamat malam. Jadi, Apa kabar Pak? sehat, sehat. Apa kabar, Jadi? Sehat ya. Nah, Oke, malam hari ini kita seperti biasanya Pak, Rabu malam membahas topik yang seru. Dan malam hari ini salah satu topik seru adalah market outlook di bulan Mei yang akan dipaparkan oleh Pak Aswin. Di bulan Mei ini katanya kan yang market lagi awal-awal kan ya Pak ya, tapi ternyata akhir-akhir ini di bulan Mei ini karena Donald Trumpnya juga udah adem, jadi suasananya juga lagi hijau-hijau gitu ya, hijau-hijau seger ya Pak ya. sementara adem, sementara. Nah, belum inilah ya, belum bikin ulah lagi ya. Oke. Tapi secara keseluruhan di bulan Mei ini market outlook-nya seperti apa nih Pak? Oke, kita lihat hari ini komposit kan apa ya, IHSG ditutup di 7175. Nah ya, sebenarnya kita lihat ya, untuk dari inilah ya, kita bicara dari awal bottomnya lah ya, dari awal April itu. Ya, itu di low-nya di 5882 ya. Ya pada saat apa namanya?
panik-panik gitu loh, panik-panik selling. Nah, itu low-nya 5882. Nah, ya beberapa hari yang lalu record high-nya kan 7240, itu selisihnya kira-kira 23%. Kalau menurut saya ini cukup fantastis. Jadi sebenarnya banyak yang awal-awal kan banyak yang sharing apa sell on May. Nah, ini salah satu apalah ya, mungkin pengalaman buat teman-teman ya, terutama beginner yang mungkin yang udah trading lama mungkin tahu lah ya. Jadi ini kita lihatlah bagaimana pergerakan pasar. Jadi jangan terlalu apa namanya, terlalu kayak sugesti lah. Jadi sebenarnya tapi untuk hari ini kondisinya IHSG itu memang lebih kurang tertahan, baru melewati ini sih namanya resisten moving average 200. Nah, ini salah satu penentu ya. Cuman dari bawah pergerakannya itu slope-nya itu seperti ini. Jadi naiknya signifikan ya, dan apa namanya, continue tanpa ada satu koreksi-koreksi yang sehat ya. Nah, saya rasa sih ini cukup, buat saya ya, cukup was-was sih kondisi hari ini ya. Nah, ini terutama saya lihat IHSG ini 2 bulan terakhir inilah ya ditopang oleh terutama basic industry ya, saham-saham kayak Antam, BRPT ya, kayak Inco, INKP dan NICL ya. Nah, itu memang pergerakannya wah, fantastis sekali ya. Belum sektor-sektor lain kayak finance, kayak properti, healthcare. Nah, ini pergerakan naik semua rata-rata seperti itu. Cuman ya balik lagi saya bilang, saya sharing ya kepada teman-teman, ini kondisi sekarang kok buat saya itu kurang nyaman ya, kurang nyaman karena tidak ada koreksi-koreksi yang sehat. Ya, jadi kalau memang teman-teman yang trading udah lama mungkin paham lah ya. Kenaikan ini yang apa signifan seperti ini itu nggak mungkin bertahan selamanya, pasti akan ada waktu-waktu orang-orang profit taking. Jadi buat saya sekarang ya memang agak overheating sih kalau IHSG ya, rada overbought. Jadi buat teman-teman inilah ya, agak berhati-hati ya, jangan agresif ya. Kita harus terutama stay disiplin ya, terutama dengan trading plan. Nah, ini penting banget ya. Dan kita untuk psikologi kita kondisi hari ini saya yakin lah ya, banyak teman-teman yang mungkin secara porto positif ya, hijau ya. Tapi jangan hal ini menjadikan kita jadi overconfidence. Nah, ini berbahaya sekali. Itu. Kira-kira outlooknya seperti itulah. Untuk potensi kedepannya gimana nih Pak? Pergerakan ke depan naik sih masih ada potensi, masih ada room gitu ya. Cuman memang sudah agak terbatas sih. Saya sih mengexpect ada koreksi lah ya, koreksi kecil kalau bisa ya, koreksi kecil sebelum bisa naik lagi. Jadi ada kesempatan teman-teman buat yang punya trading plan ya, stop lossnya misalnya kena gitu ya, nanti mungkin bisa buy on weakness seperti itu. Tadi Room untuk kenaikan masih ada, cuman sudah agak terbatas seperti itu. Oke, itu untuk kedepannya ya Pak ya. Betul. Tapi tadi Pak Aswin sempat bilang juga bahwa memang seperlu itu kita punya trading plan gitu ya. Tapi kenapa trading plan? Keuntungannya apa kalau misalnya kita punya trading plan? Oke, ini mungkin terutama buat teman-teman yang belum lama atau beginner seperti itu ya. Nah, trading plan ini kalau di saya itu ada dua. Satu itu initial trading plan ya. Nah, itu, dan yang kedua itu profit protection. Oke. Jadi initial itu kita harus tahu yang namanya entry price-nya berapa, kita punya exit price-nya berapa, ya terutama kita stop loss-nya berapa, dan kita pakai target profit-nya seperti apa. Ya lalu kita harus mengerti trade sizing itu apa, time frame kita apa. Nah, nanti saya jelaskan satu-satu. Oke, jadi yang kalau profit protection itu lebih ke arah strategi stop loss ya. Nanti kita bahas di belakang ya. Jadi trading plan ini kayak sebuah bahasanya kayak janji lah ya. Janji terhadap diri sendiri ya. Jadi ini memberikan kita batas jelas ya, di mana kita draw the line supaya kita tidak open exposure terhadap resiko. Ya, jadi dengan trading plan ini memaksa kita sendiri untuk membuat rule. Saya belinya di mana, kita harus exitnya di mana. Ya, dengan begini kan kita bisa mengkalkulasi untuk resikonya. Nah, lalu ada yang namanya target profit ya. Ya,
Jadi entry exit kita clear ya, kita nggak bias, kita nggak beli dulu mikirin nanti, itu jangan seperti itu. Ya, jadi kita juga punya alasan untuk membuat sebuah keputusan ya. Horizon kita menjadi lebih apa ya, lebih clear ya dan terpadu seperti itu. Nah, ini trading plan juga membantu kita untuk terhindar dari over trading ya. Nah, ini berbahaya sekali kalau over trading. Kita juga bisa keep track ya. Kita kenapa profit, kenapa loss seperti itu ya. Jadi otomatis posisi kita yang awal-awal mungkin ya market itu seperti gambler gitu ya. Kita akan menjadi apa ya, market operator lah yang mengerti bagaimana jalannya market sendiri ya. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu advantage-nya ya kalau trading plan. Hmm. Oke. Kemudian faktor-faktor apa aja nih Pak yang bisa menjadi kunci dalam pembuatan trading plan itu? Oke, kalau untuk trading plan ya, beberapa ya. Satu itu yang pasti kita mesti ngerti dulu tipe trader kita apa. Karena trader ini kan macam-macam ya, ada scalper ya, itu tradingnya pendek sekali. Ada yang intraday ya, mungkin pagi beli sore jual, ada swing trading ya, time frame-nya. Nah, ini beda-beda ya, ada trend trading, nah ada position trading. Nah, ini tiap beda-beda trader ini otomatis expectation kita ya itu berbeda ya. Jadi kayak misalnya kita bisa bicara scalper ya, kita pasti punya trading plan yang relatif pendek karena kita nggak ekspektasi kita nggak, oh saya bisa profit 20% 30%, karena buat scalper mungkin ya 5% 7% itu udah cukup bagus ya, karena tradingnya kan pendek. Nah, lalu expectation kita, win rate kita seperti apa, oke ya. Lalu time frame kita trading berapa, kita bicara waktu ya, berapa lama ya. Nah, otomatis contoh ya, yang day trader sama trend trader otomatis kan time frame-nya berbeda sama sekali ya, total berbeda. Nah, untuk trend trader mungkin bisa menggunakan charting ya, orang-orang yang menggunakan chart itu bisa chartnya weekly seperti itu, tapi yang pasti kalau misalnya kayak scalper ya, time frame-nya itu pasti pendek, bisa menggunakan chart 30 menit atau 1 jam. Nah, lalu faktor-faktor lain salah satunya adalah risk reward ratio. Oke. Nah, kita resiko kita berapa, target kita berapa. Nah, kita akan kalkulasi itu. Nah, lalu berikutnya faktor-faktor lain yang terutama penting ya. Analisanya apa dulu nih? Ya, ada analisa fundamental, ada analisa technical. Oke, kita bicara technical, oke, indikatornya apa? Kalau fundamental kan kita tahu ya. Oh, ini yang kita gunakan adalah laporan keuangan. Oke, tapi kalau teknikal kita punya indikatornya apa aja gitu. Lalu kita lihat juga makronya ya. Kondisi misalnya contoh-contoh teman-teman ada sebagian yang demen sekali nih saham-saham coal misalnya. Nah, kita harus tahu secara makro harga coal sekarang seperti apa. Oh, ini belakangan ini saham-saham apa coal kan naik. Kenapa? Ya, saham-saham mineral naik. Karena kenapa? Karena mungkin harga-harga komoditi sedang bagus, misalnya ya, harga nikel seperti apa. Kalau kita seneng saham-saham yang agro seperti sawit, kita harus tahu harga CPO seperti apa. Lalu diperbankan gitu ya. Nah, misalnya suku bunganya seperti apa, kurs seperti apa. Jadi intinya kita punya analisa membantu kita untuk menghindari memprediksi. Oke, jadi kita bisa fokus on what's happening, apa yang sedang terjadi, ya, bukan apa yang menurut kita akan terjadi. Nah, ini kalau misalnya contoh teman-teman yang tadi ya kita bahas, oh sell on May, jadi sebelum Mei, wah tutup posisi semua, nah kan kecele, ya kan? Ternyata, oh Mei naik, ya kita harus ngikutin lah, ya, market itu seperti apa, arahnya seperti apa. Nah, itu salah satu faktornya. Faktor lain mungkin ini ya, yang menjadi sinyal buy sell itu triggernya apa? Oke, ada price action, ada indikator, bisa juga analisa volume, ya. Nah, contoh kita ngerti, contoh beberapa apa ya, BUMN, apa perusahaan-perusahaan besar misalnya ya kan banyak yang melakukan buyback. Nah, itu kan biasanya kalau kita tahu kita bisa menganalisa volume kan kita bisa ikutan. Nah, biasanya harga akan ikut terdongkrak naik seperti itu. Nah, seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Masih banyak sih tapi nggak apa ini ya, apa konsep intinya itu kira-kira. Oke. Mm. Ini tadi kan Pak Aziz sudah ngasih tahu ke kita ya seberapa Mm. pentingnya dan jika kita melakukan trading plan, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi trading plan itu sendiri. Mm. Nah, tapi Mm. dari pernah nggak nih Pak punya pengalaman pribadi gitu ya, bisa di-sharingkan pengalamannya dari trailing stop loss
sebagai salah satu trading plan itu? Pernah nggak kamu Oke, coba? eh, oke lah, nanti saya sharingkan ya salah satu posisi saya ya yang sedang menggunakan trailing stop loss ya. Oke. Nah, jadi trailing stop loss itu adalah salah satu dari trading plan. Jadi kita trailing ya, dalam arti kata trailing itu kan kita udah profit ya. Nah, kalau saya pribadi ya, saya melakukan trailing stop loss ini minimal ya. Kalau profit saya minimal sudah 20%, Hmm, baru saya trailing stop gitu. oke. Jadi kadang-kadang ada orang, ada teman-teman yang udah naik 5%, 7% langsung trailing stop. Nah, ini agak, kalau menurut saya sih agak terlalu ini ya, terlalu apa ya, terlalu konservatif lah. Karena kita harus kasih jarak. Jadi uh, trailing stop itu gini, kita setting satu harga ya selisih dengan posisi high. Jadi kalau harga ini bergerak naik, trailing stop ini akan bergerak mengikuti jarak yang kita tentukan. Kalau harga naik, dia akan otomatis set stop loss sendiri ya. Jadi pengalaman saya contohnya gini, misalnya dalam satu hari ya, kadang-kadang mungkin teman-teman ngalami lah ya. Oh, punya posisi yang belum mengalami, jangan khawatir, akan ada waktunya. Jadi tiba-tiba dalam satu hari ternyata ada news dan lain sebagainya. Oh, ternyata saya contohkan BRMS ya. Hmm, Mungkin 2 hari yang lalu ya. Wah, itu atau kemarin ya masalah ya. Nah, itu dalam satu hari tiba-tiba naik 12%. Nah, seperti itu. Jadi kan kita nggak tahu seperti itu. Kita nggak, kecuali kalau kita memang mantau terus ya. Nah, jadi pada saat itu misalnya dia kenaikan 12%. Tapi kalau kita setting ya mengikuti posisi high 5%. Jadi begitu naik 12%, stop loss kita otomatis ngikutin ini naik juga 12%, kira-kira seperti itu. Karena jarak begini. Tapi kalau begitu dia turun, kena ya. Nah, dia akan otomatis stop out. Jadi kita nggak usah harus melakukannya secara manual. Oke, saya sharing ya. Saya biasanya